dengan Jokowi saja direct foreign investment itu tidak mau lagi berurusan dengan proposal IKN, apalagi bawa Gibran yang hanyalah anaknya dan hanyalah wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Beberapa hari yang lalu, Pak Prabowo berkunjung ke negara Qatar. Beliau di sana menjadi pembicara juga ya, berada di atas stage di Qatar Economic Forum. Nah, teman-teman semua, yang jadi pertanyaan buat gue di sini, ternyata demokrasi di Indonesia ini sudah banyak orang yang tahu. Bahkan di Qatar pun hostnya mengatakan kepada Pak Prabowo mengenai demokrasi di Indonesia ini yang hampir hancur. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Tapi di sini Pak Prabowo menjawabnya dengan tegas ya. Dan beliau sedikit menceritakan juga tentang akhirnya terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Nah teman-teman semua, yang kedua juga, di mana ketika itu Pak Prabowo mengenalkan Gibran alias membawa Gibran ikut untuk ke Qatar ya teman-teman semua. Padahal waktu itu pernah Pak Jokowi mengatakan bahwasanya Pak Jokowi yang akan mengenalkan Pak Prabowo kepada orang-orang terkemuka di dunia ini. Dan nyatanya malah justru Pak Prabowo yang mengenalkan kepada Gibran. Tapi terlihat ada beberapa foto Gibran terlihat sendiri. Hal itu pun akhirnya dikomentari juga oleh para netizen dan juga Bung Rocky Gerung. Oke teman-teman semua, bagaimana komentar dari para netizen? Kita lihat videonya. Buat kalian yang kemarin Pilpres memilih Pak Prabowo Subianto, insya Allah pilihan kalian memang sudah benar-benar tepat. Kalian dengarkan cuplikan wawancara Pak Prabowo yang ini. And as a patriot, my main value is the well-being of my people. The well-being of my people. My people must be safe. My people must not be hungry. My people must have a good life. Dari dulu, pernyataan Pak Prabowo memang selalu konsisten. Kalimat yang terdengar sangat simpel tetapi sangat dalam maknanya. Sebagai seorang patriot, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya adalah nilai yang utama untuknya. Rakyatku tidak boleh kelaparan, rakyatku harus aman dan rakyatku harus hidup layak. Pak Prabowo juga mengatakan, saya akan bekerja keras agar tidak mengecewakan rakyatku. Karena kita hidup, kita hanya meninggalkan nama baik dan reputasi yang baik untuk sejarah bangsa dan negara ini. Pernyataan ini sama persis yang beliau sampaikan kepada Gus Miftah ketika beliau menyampaikan ingin sekali menjadi presiden Indonesia karena ingin mengembalikan senyum rakyat Indonesia. Dan ketika beliau melihat rakyat Indonesia hidupnya sudah layak dan bisa kembali tersenyum, maka beliau akan bisa meninggal dengan tersenyum. Saya cuma bisa mendoakan semoga Pak Prabowo diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan bisa mewujudkan cita-cita mulia Bapak untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Amin. Depressed. So that would be us then. That will be us, orang yang depresi. Ini sudah sindiran yang luar biasa bagi seorang presiden Wakanda di Qatar Economic Forum, yang adalah forum bergengsi di dunia, dan si host bertanya, apakah Pak Gemoy telah menghancurkan demokrasi di Wakanda? Beliau dengan emosi yang kulihat mengatakan, di mana saya tidak menghancurkan demokrasi? Saya mengajukan diri 3 kali kepada rakyat Wakanda, baru keempat saya diterima. Saya tidak menghancurkan demokrasi. Hanya orang-orang depresi. Artinya orang depresi itu yang stres, yaitu orang dunia di sana, politikus di sana, investor di sana. Ya kalau host bicara seperti ini kan artinya mereka sudah menyoroti ya tentang apa yang terjadi di Wakanda. Saya juga di Jakarta bergaul dengan berbagai pejabat di berbagai instansi Uni Eropa, dan gosip-gosipnya juga banyak sih. Mereka mengatakan bahwa kali ini yang terjadi Wakanda, kemarin kita mengalami Pilpres, itu adalah lelucon. It is a big joke. Dan banyak petinggi-petinggi pejabat Uni Eropa yang ada di Jakarta yang saya temui, yang mereka juga datang ke restoran saya, mereka ketawa. It's a big joke. Jadi di forum ini kan kita mencari investasi sebenarnya.
Tapi dengan wawancara seperti ini, ya sebenarnya kan host itu kan mewakili dunia. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu? Ya, karena memang sangat-sangat bahaya apa yang telah terjadi di Wakanda. Menurut saya sebaiknya kalau ke forum seperti ini bawa teks aja seperti Pak Lurah, bicaranya sedikit, mungkin gagap, tapi lebih aman daripada kita bebas bicara, menantang petata-petenteng, tapi ujung-ujungnya yang keluar emosi. Namun narasi bagi Wakanda dikatakan bahwa Pak Gemoy skakmat si host. Kalau kalian ngerti bahasa Inggris, ini sindiran luar biasa loh. Artinya, kalau gitu kami sedang depresi. Kalau orang bule udah ngomong seperti itu sebenarnya sudah menjatuhkan si narasumber, si tamu, si bintang tamu, si presiden. Belajar bahasa Inggris, makanya IQ-nya harus tinggi. Kalian bikin narasi terbalik, kalian mengatakan bahwa Pak Gemoy skakmat, host tidak. Tapi hostnya skakmat Pak Gemoy. Harusnya itu tidak boleh ngomong seperti itu. Karena host itu sedang mempermalukan Wakanda di dunia dan presidennya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Ya karena reputasinya sudah cukup jelek di luar. Itu pandangan saya. Saya sebagai WNI yang kasihan sebenarnya sama Wakanda, yang sekarang demokrasinya semakin crazy. Menurut saya dan menurut dunia. Terima kasih. Kita nonton saja. Pak Gemoy mengatakan bahwa tetap cita-citanya adalah untuk memberi makan siang gratis kepada rakyatnya yang kelaparan. Ya teman-teman semua, ini dua sisi ya. Dan yang kedua ini dari bule langsung yang mengatakan yang dia paham banget bahasa Inggris. Karena memang di video ini gue lihat host diskakmat sama Pak Prabowo. Hebat jenderal. Tapi sebaliknya bule tadi mengatakan malah justru hostnya yang merendahkan narasumbernya. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana menurut pengamatan Bung Rocky Gerung? Kita lihat videonya. Membaca berita Pak Prabowo itu rupanya mengajak Gibran kunjungan ke UEA ya, Uni Emirat Arab, dan kemudian mengenalkan Gibran sebagai wakilnya. Bukankah dulu Pak Jokowi yang bilang bahwa Pak Jokowi yang akan membawa Pak Prabowo itu mengenalkan dengan pemimpin-pemimpin dunia. Sekarang ternyata terbalik, malah Pak Prabowo yang mengenalkan. Itu satu soal. Nanti kita bahas juga dalam kapasitas apa mereka ini melakukan kunjungan. Itu juga menarik juga gitu. Kira-kira Prabowo itu ya ada kasihannya pada Gibran, kira-kira diajaklah dia ke situ tuh. Ini kan semacam kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Gibran mulai diperkenalkan ke dunia internasional. Tetapi kalau kita ingat mau ngapain ke situ dan buat Gibran tuh, kan mau cari investasi kan buat IKN. Padahal kita tahu bahwa Jokowi pun udah ditolak oleh Arab Saudi proposal IKN-nya kan. Apalagi anaknya. Kan itu konsep berpikir investor asing itu kan begitu. Dengan Jokowi saja direct foreign investment itu tidak mau lagi berurusan dengan proposal IKN, apalagi bahwa Gibran yang hanyalah anaknya dan hanyalah wakil presiden. Tapi ini tentu nggak akan diucapkan di dalam pertemuan itu. Tapi oke, Prabowo bagus juga etiknya itu. Jadi dia nggak ingin nanti Gibran terlalu sering diolok-olok oleh netizen kan. Pak Gibran ini, Mas Gibran ini sudah lama diolok-olok terus. Jadi diungsikan sebentar ke luar negeri itu supaya keluar sedikit. Saya juga bisa pahami Gibran ini dia stres sebetulnya karena dia nggak bisa mengatasi tekanan itu yang mungkin kalau diperiksakan ke psikiatri akan ada semacam keterangan bahwa Gibran mengalami delirium. Delirium itu istilah psikoanalisis. Bahwa dia gagap untuk bicara karena kekacauan koordinasi tata bahasa politik masalahnya itu. Selama dia belum dilantik jadi wakil presiden, dia ada dalam ketegangan itu. Nah, Pak Prabowo sebagai orang yang senior, terlatih di dalam membaca anak buahnya yang sedang tegang, maka dibuat jalan-jalan. Jadi sebetulnya itu proyek jalan-jalan dari Menteri Pertahanan, bukan presiden karena belum dilantik, bertemu dengan
potential investor ke IKN yang sebetulnya tadi kita terangkan ya pasti nggak ada gunanya dari segi bisnis karena negara-negara Arab ini kan tidak ada lagi yang mau invest ke Indonesia. Ya itu ya menurut penjelasan Bung Rocky Gerung mengenai Prabowo yang mengajak Gibran ke Uni Emirat Arab. Nah teman-teman semua, ada berita juga tentang IKN ya, di mana di sana akan dibangun bandara yang menghabiskan kira-kira uang itu sekitar 4 triliun lebih. Coba kita lihat dulu videonya. Halo guys, ada berita sedikit soal IKN. Nah, sebuah bandara very important person atau VVIP tengah dibangun di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan biaya pembangunan yang fantastis. Nah, diketahui bandara VVIP ini menjadi infrastruktur penting yang dibangun untuk menunjang kemudahan perjalanan menuju ke IKN. Nah, demi memudahkan perjalanan ke IKN ini, pemerintah membangun bandara VVIP hingga menelan dana 4,2 triliun rupiah. Nah, tapi sayangnya dengan menelan dana 4,2 triliun ini, ternyata bandara VVIP ini justru tak bisa digunakan untuk rakyat atau masyarakat. Jadi bandara VVIP senilai 4,2 triliun ini dibangun hanya untuk melayani tamu penting negara yang akan menuju ke IKN. Jadi berdasarkan Perpres nomor 31 tahun 2023 pasal 2, bandara VVIP ini khusus digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Jadi bandara yang luar biasa megah ini 4,2 triliun ternyata ya tidak bisa digunakan juga untuk masyarakat seperti kita, padahal itu menggunakan dana APBN yang tentunya berasal dari masyarakat seperti kita juga. Nah, kenapa harus ada bandara khusus untuk para tamu kenegaraan dan ya para insan-insan pemerintahan? Entahlah ya, atau ada sesuatu yang nggak mau ketahuan? Salah. Intinya terlalu memaksakan ya teman-teman semua. Buat apa mengkucurkan dana segitu banyaknya, dana dari APBN tentunya, tapi tidak bisa dinikmati untuk rakyatnya sendiri. Waduh. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Mohon maaf lah ya kalau ada kesamaan. Ada orang itu prinsipnya gini. Kerja tiap hari ya gitu. Kerja. Nggak taunya kerjanya cuma ngutang. Pantes yang kemarin ditangkap. Ternyata mau ada pemain baru, bro. Gimana enggak? Soalnya sekarang adanya presiden terpilih kita, Hashim Jojo Hadikusumo, mulai ngebangun pabrik timah di Batam. Dengar-dengar katanya modal yang ditanam untuk membangun ini semua mencapai 400 miliar rupiah dengan target pemasukan 1,2 triliun rupiah per tahunnya. Terus alasan ini dibangun itu buat ngedukung program hilirisasi pemerintah yang emang udah direncanain sebelumnya. Ngeri guys. Jadi ingat omongan Pak Prabowo, 20 tahun gak berkuasa bisnisnya mandek. Sekarang menang pilpres, belum sampai dilantik tapi udah licin aja nih bisnis adenya. Indonesia Emas 2045 is real, bro. Sumpah ya, gue seoptimis itu. Apalagi setelah gue melihat berita ini dari CNBC, 10 juta Gen Z di RI nganggur. Sekolah kagak, kerja kagak, maunya apa? Di beritanya melampirkan data dari BPS nih, pada tahun 2023 terdapat 9,9 juta penduduk usia muda yang harusnya produktif ya, 15-24 tahun. Tanpa kegiatan, tidak dalam pendidikan, tidak dalam pekerjaan, dan dalam pelatihan. Sumpah ya, 10 juta, apalagi dalam usia produktif, itu gede banget gitu. Tidak dalam masa pendidikan, pelatihan, dan bukan pegawai, 10 juta. Pertama, pendidikan. Dunia pendidikan kita sedang gak baik-baik aja. UKT banyak yang naik. Sedang ada demo di kampus-kampus. Tapi kan UKT naik karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, bang. Faktanya UKT sekarang naik. Entah lempar-lemparan tanggung jawab siapapun, UKT sekarang naik. Mahal. Orang pengen kuliah dipersulit karena uangnya gede. Belum lagi mindset kuliah nggak penting, kuliah adalah pengangguran dengan gaya itu makin berkembang anjir. Pusing.
Dunia kerja juga susah, entah requirement-nya terlalu tinggi, ada batas atas usia, batas bawah usia, IPK 3,8, bahasa Inggris TOEFL sekian. Belum lagi kalau kita bahas ketersediaan lapangan kerjanya. Ya begitulah Indonesia Mas ya, mending kita main kripto atau ya DM leader Apos ya. Cukup dengan 2,6 juta rupiah Pajero cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berjuang bersama-sama, akhirnya Anies sendirian, Anies Baswedan ditinggal oleh para pengkhianat. Partai Nasdem bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, begitu juga PKB meninggalkan Anies, begitu juga PKS meninggalkan Anies. Semua berburu denting dinar dan dolar, sementara Anies yang menjunjung tinggi nilai-nilai agar demokrasi kita menjadi matang karena nilai-nilai yang dijunjung tinggi, sekarang berjuang sendirian, ditinggalkan oleh kawan-kawan seperjuangannya. Selamat tinggal para pengkhianat. Assalamualaikum. Selamat tinggal para pengkhianat. Tapi memang harus ada momen seperti itu baru kita bisa melihat siapa yang berkhianat, siapa yang tidak gitu loh. Dan nanti ini menjadi pengalaman di tahun 2029. Kita doakan saja mudah-mudahan Pak Anies bisa maju lagi untuk masuk ke Pilpres ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.